Hello, good morning students. Welcome back in the lesson 9 graders. It's good to see you again. Bagaimana kabar kalian? Listen, I hope you're always fine and healthy at home. Semoga selalu semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ketiga. Today we are going to learn about report text in case nature. Jadi kita akan pelajari teks report itu seperti apa dengan tema nature. Nah, untuk mempelajari report text ini, di sana sudah menyiapkan beberapa subbagian agar kalian lebih mudah mempelajari report text itu seperti apa. The first one, you will learn the definition. Jadi kalian akan belajar tentang definisi dari report text itu apa. And then second, you will learn the purpose of report text. Social function-nya seperti apa. Lalu yang ketiga, kita akan belajar generic structure. You will learn the generic structure of report text. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang language feature atau ciri kebahasaan dari report text. Nah, tanpa menunggu lagi, let's start our new sub-materials. The first one, we will find out the definition of report text. Report text is defined as a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi dalam bahasa Indonesia, teks report itu didefinisikan sebagai sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu secara apa adanya. Nah, teks ini biasanya sebagai hasil dari observasi analisa secara sistematis. Jadi isinya itu berupa data-data yang sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau observasi. Nah, teks report ini biasanya juga disebut sebagai teks yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena teks ini mendeskripsikan hal-hal tertentu yang biasanya ada hubungannya dengan scientific atau medik. Jadi ada hubungannya dengan hal-hal yang ilmiah atau kesehatan. Sehingga menggunakan terminologi atau vocabulary atau kosakata yang jarang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya teks report ini meliputi penjabaran fisik ataupun penjabaran non-fisik, ya. Dan penjabaran itu didapatkan dari fakta-fakta ilmiah yang memberikan pemahaman mengenai objek yang mau dibahas. Teks ini berupa teks laporan informasi, jadi bukan seperti teks berita yang ada opininya, tetapi teks faktual ilmiah. Nah, biasanya yang termasuk dalam teks report itu diberikan contoh ketika kita ingin membicarakan tentang animal atau hewan, kemudian nature atau kejadian-kejadian alam, ataupun teknologi atau tumbuhan. Nah, semuanya ini teks tentang hewan, tentang nature, tentang teknologi itu pastinya sudah melalui penelitian atau observasi sebelumnya. Nah, itu tadi definisi dari teks report. Sekarang, apa tujuan orang menulis teks report? What is the purpose of report text? Or what is the social function? Social function of report text is to present information about something generally to the reader. Jadi, tujuan orang membuat teks report adalah memberikan informasi, present information, atau to inform bahasa Inggrisnya, tentang sesuatu secara umum atau secara global, kepada pembaca. Itu tadi tujuan dari teks report. Nah, sekarang kita masuk ke generic structure. Struktur teks dari teks report itu seperti apa? Ada 3 bagian. Yang pertama, title, judul, tentu saja ini ada ya. The title usually tells the readers about the topic of the report. Jadi judulnya itu sudah mewakili apa yang mau dibahas. Seperti contoh, kita ingin membahas tentang banjir. Jadi pasti judulnya flood ya dalam bahasa Inggris. Kemudian ingin membahas tentang hewan panda, pasti judulnya juga panda. Oke, jadi judulnya itu sudah mewakili objek apa yang mau dibahas. Kemudian masuk ke dalam teks adalah general classification. A report begins with a general statement. Jadi biasanya teks report itu diawali dulu dengan pernyataan-pernyataan umum yang mengeneral.
Jadi ibarat rumah itu adalah terasnya ya. Jadi ada pendahuluan dulu atau pembuka yang dia mengarahkan pembaca untuk memahami secara umum terlebih dahulu objek yang mau dibahas. It tells the readers what the report is going to be about. Nah, baru setelah diberikan penjelasan secara umum, kemudian bagian berikutnya adalah description. This part gives important facts or features, ya, seperti parts, qualities, habits, or behaviors about the subject. Nah, itu tadi. Jadi generic structure dari report text itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah title atau judul, kemudian yang kedua general classification, dan yang terakhir ada description. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini ya. Di sini misalnya mengambil contoh teks report yaitu rainbow. Ini ada kejadian alam ya, rainbow itu pelangi. Oke. Di sini misalnya bacakan dulu. Rainbow is a natural phenomenon in the form of arc spectrum in the sky caused by the refraction of light. Rainbow appears after the rains. The colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Rainbow is in the form like an arc. However, it actually has a circle shape. The half of the circle can be seen when we see from the higher places such as the mountain or when we are on a plane. The colors are formed as the effect of the refraction and reflection of the sunlight. After raining, the sunlight, which is the white light, touches the raindrops and it is reflected. The light will be separated in different degrees and produces different wavelengths. These wavelengths are accepted by our eyes in the form of different colors or spectrum, and we call it as a rainbow. As its position is outside the sun, we need to turn our backs to the sun to see it. Nah, itu tadi satu teks singkat tentang pelangi, kejadian alam. Nah, kita lihat generic structure-nya seperti apa. Yang pertama, judulnya pasti rainbow, title. Ini mewakili satu teks ini ingin membahas tentang pelangi. Kemudian bagian yang kedua, kita melihat di paragraf yang pertama, diwakili oleh paragraf pertama. Ini adalah general classification, jadi pembukanya dahulu. Pelangi adalah fenomena alam yang berbentuk seperti busur di langit, ya, disebabkan oleh refraksi cahaya. Nah, ini pembuka ya. Pelangi muncul setelah hujan. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke, ini secara umum, penjelasan secara umum. Jadi kita menyebutnya general classification. Nah, berikutnya dari paragraf 2 sampai dengan paragraf terakhir, baru ini masuk ke bagian description. Jadi mendeskripsikan secara lebih detail lagi kejadiannya pelangi itu seperti apa, gimana kita bisa melihat, lalu prosesnya bisa terjadi pelangi itu seperti apa. Nah, ini adalah description, jadi penjelasan yang lebih detail lagi daripada general classification. Oke, is it clear, right? Sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, language feature. Ciri bahasa dari text report itu seperti apa? Ciri bahasa text report itu jelas pasti menggunakan bentuk waktu present tense. Ya, apapun yang ingin dibicarakan di sini, karena objek dari text report adalah general dan berdasarkan ilmiah, maka kita menggunakan present tense, jadi bentuk sekarang. Oke, kecuali jika yang mau dibahas itu sudah adanya di masa lampau, seperti kalau kita ingin membahas binatang purba seperti dinosaurus, itu kan sudah ada di zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada ya, maka kita harus menggunakan past tense, tidak lagi menggunakan present tense. Oke. Nah, kemudian satu lagi biasanya menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Nah, ini ciri bahasa dari text report. Yang baku biasanya menggunakan present tense dan passive voice. Oke, untuk past tense ini hanya hal-hal khusus saja. Nah, kita lihat contohnya. Masih menggunakan teks rainbow ya. Kita lihat di sini ciri bahasanya seperti apa. Di sana sudah membuat atau mencetak kata-kata yang diwarnai merah. Nah, ini adalah contoh dari kalimat
yang menggunakan present tense. Oke, ada penggunaan to be, is, am, are. Nah, kemudian kata kerjanya adalah kata kerja bentuk yang pertama, kata kerja bentuk dasar. Oke, ini menunjukkan bahwa kalimat yang digunakan adalah kalimat present tense. Kemudian yang di sana cetak biru. Nah, ini adalah bentuk passive voice. Oke, masih ingat ya pelajaran sebelumnya? Ada to be dan kata kerja bentuk ketiga, seperti kata can be seen, is reflected, will be separated, or accepted. Nah, ini adalah contoh kalimat pasif atau passive voice. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris. Saya harap yang bisa berikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. So students, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang report text. Akan kita lanjutkan next week untuk tema yang berbeda. Stay healthy at home, keep on studying, and keep your skill. See you next week, students. Goodbye.